Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rukun wudu. Landasan ayat ataupun dalil wudu itu yaitu surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Wudu secara bahasa at-tathiru atau at-tahuru, dan secara istilah al-wudu'u wa huwa isti'malul ma'i al-ghusli wal mashi. Saya ulang, al-wudu'u wa huwa isti'malul ma'i dalam kurung al-ghusli wal mashi fi i'dha'in mahsusatin mubtatahan biniyatin. Wudu adalah menggunakan air untuk membasuh dan menyapu pada anggota tubuh tertentu yang dimulai dengan niat. Dari ayat yang saya sebutkan di atas bahwa rukun wudu itu ada 6 dan ini dipahami oleh jumhur ulama. Yang pertama, rukun wudu berniat. Niat wudu itu adalah pada saat niat berwudu pada saat sampainya air dibasuhkan ke wajah, air yang kita basuhkan ke wajah sampai air ke wajah, disitulah kita berniat. Bukan sebelum kita berwudu. Ini terkhusus di mazhab Syafi'i, bahwa pada saat sampainya airlah disitulah kita berniat. Ya Allah, saya ini berwudu untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala, atau naitul wudu'al li rabbil hadasil asghari fardulillahi Ta'ala. Niatnya pada saat sampai air ke wajah, disitulah ya Allah, saya ini berniat wudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itulah rukun wudu yang pertama. Jadi bagaimana dengan lafaz niat yang diucapkan pada saat sebelum pelaksanaan wudu? Apakah sah menurut mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i tidak sah, tapi Hanafi membolehkan. Kalau nggak silap, mazhab Hanafi membolehkan. Untuk mazhab Syafi'i, lafaz niat untuk wudu itu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardulillahi Ta'ala, itu sunnah atau sunat diucapkan, sunat dibaca sebelum pelaksanaan wudu. Tujuannya adalah supaya memudahkan berniat nanti pada saat pelaksanaan wudu. Saya ulangi, lafaz niat dibaca sebelum pelaksanaan wudu itu bertujuan supaya memudahkan berniat pada saat sedang berwudu, pada saat berwudu. Hukumnya sunat lafaz niat. Tapi niat yang sebenarnya adalah pada saat air wudu sampai ke wajah pada basuhan pertama, disitulah kita berniat wudu. Yang kedua, rukun wudu yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah atau muka.
wajib menyampaikan air kepada seluruh anggota wajah ini dan ke sini. Ini wajib sampai ke atas. Bagi perempuan yang rambutnya di sininya panjang, tidak dibenarkan menarik rambut ke belakang pada saat berwudu. Karena kebanyakan perempuan biasanya kan menarik rambut ke belakang. Tidak dibenarkan, seharusnya tetap diurai supaya bisa terbasuh sampai ke ujung rambut. Berikutnya, rukun wudu yang berikutnya yaitu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dari ini tangan sampai ke siku. Dari ujung dulu sampai ke siku. Sebagusnya air wudhu dilebihkan. Tidak, sebenarnya kan sampai sini batas sahnya, tapi lebih bagus dilebihkan segini. Atas lebihkan lagi lebih bagus. Bagaimana kalau dibalik membasuhnya dari siku ke ujung jari? Hukumnya makruh. Sah-sah saja, tapi hukumnya makruh. Karena berbeda dengan tertibul ayat. Secara zahir, ayat menjelaskan dari ujung jari ini ke siku. Dan adapun rukun wudu yang berikutnya yaitu membasuh atau menyapu sebagian kepala. Minimal 3 helai bagian dari kepala ini, ada 3 helai rambut ini minimal terbasuh. Dan sebagusnya pada saat membasuh kepala itu dibuat, setelah air kita buat gini, sapukan ke belakang dan kembalikan ke depan sebagusnya. Tapi kalaupun hanya sebagian kecil aja yang kena bagian kepala kita, atau membasuh sebagian rambut ataupun bagian kepala kita, ini sudah sah. Dan berikutnya, adapun rukun wudu yang berikutnya adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau dilewatkan atau dilebihkan basuhan sampai ke mata kaki, sampai lewat mata kaki, sampai ke dengkul, lebih bagus. Karena batas basuhan minimalnya dari ujung jari sampai ke mata kaki, batas minimal itu yang wajibnya aja. Dan dianjurkan pada saat membasuh kaki kanan, kita membuat jari kita begini, supaya memudahkan air sampai, mana tahu ada celah-celah yang belum sampai air di celah-celah jari kaki. Itu sunnah, tapi yang wajibnya tadi hanya membasuh sampai ke mata kaki. Yang terakhir, tertib atau berurutan dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Tidak boleh membasuh kaki dulu baru mengusap kepala. Tidak boleh mengusap kepala dulu baru mengusap atau membasuh kedua tangan. Tidak boleh membasuh kedua tangan dulu baru membasuh muka. Tidak boleh membasuh kaki baru berniat. Intinya urutan yang saya sebutkan tadi, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, wajib berurutan. Tidak boleh dari belakang ke depan, wajib dari depan ke belakang. Wajib yang pertama sampai ke urutan yang terakhir. Mungkin demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.